هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua sudah menjalankan ibadah saum ya di hari ke-21. Mudah-mudahan semakin giat lagi dalam mengisi hari-hari ya di bulan Ramadan ini, semakin memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini insyaallah kita akan sama-sama membahas masih ya tentang fikih i'tikaf, kemudian bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi Lailatul Qadar. Nah ini walaupun sudah sering dibahas, namun tentu saja mengingatkan terus ya bahwa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah penentuan ya apakah baik atau buruk amalan kita selama Ramadan. Nah karena di antara hadis Rasulullah bahwa wa innamal a'mal bi khawatimiha, bahwa amalan itu tergantung akhirnya, tergantung penutupnya. Maksudnya kita jangan sampai semangat ya di 10 hari pertama namun kesininya sudah jenuh misalnya. Nah jangan sampai seperti itu, tapi justru lebih bersemangat lagi karena wa innamal a'mal bi khawatimiha, karena amal itu tergantung penutupnya. Kemudian Syekh Imam Ibnu Taimiyah juga beliau menyampaikan ya bahwa wal i'tibar bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah, bahwa yang menjadi ukuran itu adalah sempurnanya penutup ya, bukan kurangnya permulaan. Jadi wal i'tibar bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Jadi yang menjadi ukuran itu adalah bagaimana kita menyempurnakan akhir ya, menyempurnakan penutupan. Misalnya kalau di awal-awal kita masih kurang-kurang ya, tilawahnya masih sulit misalnya mendapatkan target, tetapi di 10 hari terakhir mudah-mudahan sesuai target yang kita inginkan. Nah ini Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menyatakan bahwa wahai hamba-hamba Allah, ibadallah, sungguh bulan Ramadan telah bertekad untuk pergi ya. Inna syahra Ramadan qad azama ala rahil wa lam yabqa minhu illal qalil. Sungguh bulan Ramadan bertekad untuk berakhir pergi, tidak tersisa waktu kecuali hanya sedikit saja. Kemudian barang siapa yang sudah berbuat baik di dalamnya hendaklah menyempurnakan. Faman kana minkum ahsana fihi alaihi tamam. Kalau sudah baik ya di 10 hari pertama, tinggal fa'alaihi tamam, tinggal menyempurnakan. Wa man farata, barang siapa yang menyia-nyiakan, falyukhtimhu bil husna, tetapi yang misalnya masih lalai-lalai ya di 10 hari pertama, misalnya 10 hari pertama masih lalai-lalai, maka tutuplah bil husna dengan amalan yang lebih baik. Nah kita mudah-mudahan semakin menyempurnakan ya, memperbaiki dalam kajian fikih i'tikaf ini ya. Kita akan sama-sama menyemangati diri kita ya. Di sini diantaranya adalah kemuliaan Lailatul Qadar, waktu dan tanda-tandanya, bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sesungguhnya kami anzalnahu, kami turunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahu nggak kalian apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazalul malaikah, turun para malaikat, waruh dan malaikat Jibril, fiha di malam itu biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya, malam itu penuh dengan keselamatan, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Nah jadi kita menyemangati diri untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Nah kemuliaan Lailatul Qadar itu ini ya, bahwa diantaranya kemuliaannya apa? Yang pertama adalah Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh berkah. Nah jadi
Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh berkah dengan kebaikan yang melimpah, ada ketenangan ya, ada keselamatan. Malam yang begitu mulia karena diturunkan Al-Qur'an ya. Di ayat lain ditegaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi Allah ya melalui para malaikatnya sedang menentukan takdir 1 tahun kita ke depan. Mudah-mudahan kita dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bahwa keberkahan malam Lailatul Qadar itu adalah nilai amal saleh dilipat gandakan menjadi lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Jadi amal saleh di malam itu lebih baik daripada amal saleh yang dilakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan itu artinya 83 tahun 4 bulan. Nah, jadi ketika ya kita itu kan umur manusia itu baina sitin wa sab'in ya, hanya 60 70 tahun. Nah, ketika kita beramal di malam itu pahalanya itu ya lebih baik atau senilai kita melakukan amalan selama 83 tahun 4 bulan ya. Luar biasa. Bahwa fal amal allazi yaqau fiha, amal yang dilakukan ketika Lailatul Qadar khairun, lebih baik minal amal fi alfi syahrin khaliyah minha. Jadi amal yang dilakukan ketika terjadinya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa keutamaan tersebut sifatnya umum. Siapa saja umat Islam yang beramal di malam itu maka insya Allah akan mendapatkan keutamaannya. Tidak khusus untuk orang tertentu saja ya. Sama saja apakah ia menyadari malam itu Lailatul Qadar ataupun tidak. Kemudian selanjutnya adalah keberkahan di malam Lailatul Qadar itu banyak malaikat yang turun ya bersama dengan berkah dan rahmat dari Allah. Bahwa dalam hadis as-sahihah, innal malaikah, sesungguhnya malaikat tilkal lailah, di malam itu fil ardi ya, turun ke muka bumi ya, di muka bumi, aksar, lebih banyak, min adadil hasa, daripada jumlah batu-batu kerikil. Jadi saking banyaknya malaikat sesak penuh ya di malam Lailatul Qadar di bumi ya. Mereka itu aksar, lebih banyak, min adadil hasa, daripada jumlah batu kerikil. Bayangkan saja ya, batu kerikil itu sudah banyak, dan di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada batu-batu kerikil jumlah malaikatnya. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa banyaknya malaikat yang turun ya, yaksuru tanazzalul malaikah, banyak malaikat yang turun di malam itu karena keberkahannya yang melimpah ya. Bahwa yaksuru tanazzalul malaikah, banyaknya malaikat yang turun fi hadhihi lailah, di malam itu likasrati barakatiha, karena keberkahannya yang berlimpah, wal malaikah, dan malaikat yatanazzalun, mereka turun, ma'atanazzulil barakah, bersamaan dengan turunnya berkah, warahmah, dan rahmat. Mudah-mudahan kita kebagian berkah dan rahmat ya dari malam yang mulia itu. Kemudian keberkahan dari malam Lailatul Qadar itu adalah, di malam itu adalah malam penentuan takdir tahunan. Imam Qatadah rahimahullah menyampaikan bahwa ditetapkan pada malam itu ya, yaqdi fiha ma yakunu fis sana ila misliha, ditetapkan malam itu yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan. Dalam tafsir At-Tabari disampaikan bahwa yaqdi fiha ma yakunu fis sana ila misliha. Kemudian malaikat mendoakan orang yang beribadah. Nah, di malam Lailatul Qadar mudah-mudahan kita sedang beribadah kepada Allah ya. Para malaikat mengucapkan salam, mendoakan keselamatan orang-orang yang beribadah di malam itu. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah menyampaikan bahwa taslimul malaikah, malaikat mendoakan keselamatan
Lailatul Qadri ya, ketika malam Lailatul Qadar, ala ahlil masajid, untuk orang-orang yang sedang beribadah di masjid, hatta yatlu al fajru, sampai terbit fajar. Jadi malaikat terus mendoakan gitu ya orang-orang yang sedang beribadah sampai terbit fajar. Nah, kemudian kapan Lailatul Qadar itu? Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa taharrau, carilah Lailatul Qadri, Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini bahwa Siti Aisyah ya menyampaikan taharrau, carilah Lailatul Qadar. Rasulullah pernah bersabda seperti ini, fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian ada dua cara ya menghitung apakah malam ganjil. Yang pertama dihitung dari depan, dari mulai tanggal 21 ya. Nah, tadi malam itu adalah malam ganjil ya, malam ke-21, kemudian malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan 29. Yang kedua dihitung dari belakang, malam yang terakhir yaitu hari ke-9, hari ke-7, ke-5, ke-3 dan 1 hari yang tersisa. Rasulullah SAW bersabda bahwa iltamisuha, carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir, di iltamisu fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri fi tasi'ah, carilah Lailatul Qadar ya di 9 malam yang tersisa, tabqa fi sabi'ah, 7 malam yang tersisa, fi khamisah tabqa, 5 malam yang tersisa. Nah, ini ya Rasulullah SAW juga bersabda, faltamisuha, carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir min Ramadan, iltamisuha fi tasi'ah, carilah di malam ke-9, wasabi'ah, di malam ke-7, wal khamisah, di malam ke-5. Nah, ini kemudian iza madat wahidatan, apabila telah berlalu ya malam 21. Nah, sekarang sudah berlalu ya, kita tadi malam adalah malam ganjil, malam ke-21. Iza madat wahidatan, apabila telah berlalu malam 21, fallati taliha sintain wa ishrin, maka berikutnya adalah malam ke-22, wa ishrin wahiyya at-tasi'ah, itulah malam ke-9. Fa idza madat salas wa ishrun, apabila berlalu malam ke-23, maka yang berikutnya adalah malam ke-24. Kemudian malam 7 yang tersisa, apabila telah berlalu malam 25, maka yang berikutnya adalah malam 26, adalah malam 5 yang tersisa. Nah, itu berlaku ya sampai Ramadan, sebagaimana Rasulullah bersabda, iltamisuha, carilah malam Lailatul Qadar fi tis'in, pada 9 hari ya, ya baqain, yang tersisa, au fi sab'i ya baqain, atau 7 hari yang tersisa, au fi khamsin ya baqain, atau 5 hari yang tersisa, au fi salas au akhir lailah, atau 3 hari yang tersisa atau malam terakhir. Nah, maka ketika bulan mencapai 30 hari ya, misalnya apabila dihitung dari belakang, malam ganjil itu adalah malam genap kalau dari belakang. Apabila dihitung dari depan, yaitu malam ke-22, 24, 26, 28, dalam malam terakhir adalah 30. Tapi kalau 29 hari, maka malam ganjil itu dihitung di depan, di belakang hasilnya sama. Kalau genap mah dihitung dari belakang malam ganjil. Kalau dihitung dari depan malam genap, itu kalau saumnya 30 hari. Kalau saumnya hanya 29 hari, maka malam ganjil itu depan dihitung dari depan atau belakang hasilnya sama. Pokoknya 21, 23, 25, 27. Nah, itu. Nah, kemudian Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa sini ya,
lakinnal witra yakunu bi ihtibar al-madi fatutlabu lailata 21 wa laila 23 wa laila 25 wa laila 7. Nah, ini pokoknya kesimpulannya, malam ganjil ini bisa dilihat berdasarkan hari yang sudah lalu, maka dicarilah 21, 23, 25, 27, 29. Dan bisa dilihat berdasarkan hari yang tersisa ya, sebagaimana Nabi tadi, litasi'ah pada 9 malam yang tersisa, 7 malam yang tersisa, 5 malam yang tersisa, 3 malam yang tersisa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian tanggal terjadinya Lailatul Qadar yang paling sering ya. Jadi paling sering terjadi malam Lailatul Qadar itu adalah di malam ke-27. Ini ya, kebanyakan terdapat pada 7 malam terakhir dan lebih. Nah, ini kebanyakan ya terjadi pada 7 malam terakhir dan lebih banyak lagi terjadi pada malam 27, seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an pernah bersumpah bahwa Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Nah, gimana tanda-tandanya Lailatul Qadar itu? Yang pertama, matahari terbit di pagi hari tidak menyilaukan. Di sini ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dengan apa engkau tahu itu adalah malam Lailatul Qadar? Ada yang nanya ya kepada Ubay bin Ka'ab, dengan apa kamu tahu bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Beliau berkata, dengan tanda yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwa ahbarona, beliau mengabarkan kepada kami, ana syamsa, bahwasanya matahari tatulu terbit subhata sabihatiha, terbit di pagi harinya itu, katoshti seperti baskom, la syu'a alaha, tidak punya cahaya yang menyilaukan. Di antaranya ketika terjadi malam Lailatul Qadar, matahari terbit ya pagi hari yang tidak menyilaukan. Kemudian malam yang jernih dengan bulan yang bercahaya. Juga ada yang meriwayatkan tanda-tandanya adalah annaha lailah, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang jernih ya. Lailah baljah munirah, bulan yang jernih kemudian bercahaya. Wahiyya sakinah, yaitu malam yang tenang. La qawiyatal hari, ya, tidak terlalu panas, wala qawiyatal bardi, dan tidak terlalu dingin. Dan bisa jadi Allah menampakkan malam itu bagi sebagian orang ya, ketika tidur aputnya terjaga. Maka mereka yang bisa melihat cahaya atau melihat orang yang mengatakan kepadanya ini Lailatul Qadar, dan bisa jadi dibuka hati seorang untuk dapat menyaksikan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Nah, kemudian perintah mencari Lailatul Qadar. Nah, di sini ya, termasuk sunnah adalah bersungguh-sungguh ibadah di 10 malam terakhir demi mendapatkan pahala Lailatul Qadar yang melimpah. Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadari, cari Lailatul Qadar fil asyril awakhir, pada 10 malam terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa maknanya adalah ihrisu, bersemangatlah. Nah, kita harus bersemangat ya. Ihrisu, bersemangatlah, ala talabiha, untuk mencari Lailatul Qadar, wajtahidu fi, dan bersungguh-sungguhlah dalam beribadah di waktu itu. Nah, jadi ihrisu, bersemangat ya mencari Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh ibadah di malam itu. Kemudian Lailatul Qadar akan terus terjadi sampai hari kiamat. Jadi dari hadis-hadis yang kita sampaikan tadi ya, bahwasanya Lailatul Qadar itu akan terus terjadi sampai hari kiamat ya. Di antaranya pendapatnya waktunya pindah-pindah ya. Kalau tadi kan seseringnya Lailatul Qadar itu di malam ke-27, tetapi tentu saja di sini pindah-pindah ya, dari tahun ini ke tahun depan ya. Wa ajma'a, dan para ulama yang diakui keilmuannya sudah sepakat ya, man yu'taddu ya, man yu'taddu bihi ala wujudiha wa dawamiha ila akhir dahri lil ahadits sahihah al masyhurah. Nah, ini ya, bahwa para ulama sudah bersepakat, sudah berijma akan adanya Lailatul Qadar, terus ada sampai hari kiamat gitu ya, nggak pernah Lailatul Qadar nggak muncul. Ini adalah berdasarkan hadis sahih yang masyhur.
Nah, diantaranya juga bahwa ulama berbeda pendapat kapan terjadinya gitu ya. Maka berkata sejumlah ulama, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam salah satu ya, dan tahun yang lain pada malam yang lain, dan seterusnya, kadang di tanggal 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 misalnya, itu berganti-ganti. Dan dengan pendapat ini, hadis tentang waktu Lailatul Qadar bisa ditorikotul jam'i ya. Pokoknya setiap hadis yang menerangkan salah satu waktunya tidak ada pertentangan. Ada yang meriwayatkan tanggal 27, ada yang meriwayatkan yang lainnya. Nah, ini artinya berpindah-pindah di antara malam-malam itu. Kemudian amalan-amalan ya. Nah, kita mesti lebih giat lagi, lebih semangat lagi amalan-amalan yang harus kita lakukan ya di 10 hari terakhir Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah dengan lebih semangat ya. Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, "Kana Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajhidu fi ghairi." Rasulullah bersungguh-sungguh ibadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi waktu lainnya. Nah, jadi beliau begitu bersungguh-sungguh gitu ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan bahwa dianjurkan istahabba untuk semangat beribadah di siang hari seperti semangat di malam hari. Jadi dianjurkan untuk semangat beribadah di siang hari seperti semangat di malam hari. Istahabba ayakuna ijtihaduhu fi nahariha kajtihadi fi lailiha. Nah, ibadah yang ditekankan di sini adalah ibadah yang sifatnya pribadi ya. Kayak memperbanyak sholat sunnah syukrul wudhu, sholat duha, misalnya sholat sholat yang lainnya ya, rawatib, nggak boleh ada yang kelewat, misalnya sholat duha diperbanyak, biasanya 2, misalnya jadi 4, atau jadi 8, atau jadi 12 misalnya. Kemudian baca Quran, memperbanyak doa, zikir, istighfar, taubat, dan yang semisalnya di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian lebih fokus ibadah dan mengajak keluarga seperti Rasulullah mengajak keluarganya ya. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menyampaikan bahwa karena Nabi SAW, keadaan Nabi Muhammad SAW, idza dakhala al-asyru, apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya beliau kalau 10 hari terakhir tidak berhubungan suami istri, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah. Kemudian wa aiqadhu ahlahu, membangunkan keluarga supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu ya tadi i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan bahwa Nabi SAW ya'takifu, Nabi itu i'tikaf fil al-asyrul awakhir, i'tikaf di 10 hari terakhir min Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi Siti Aisyah selalu i'tikaf ya di 10 hari terakhir sampai Allah mewafatkannya. Ya, bahwa kemudian istri-istri Nabi juga masih melakukan i'tikaf sepeninggal Siti Aisyah ya. Summa i'takaf aswajuhu min ba'dihi. Maksud dan hikmah i'tikaf adalah, nah di sini ya, bahwa orang yang i'tikaf itu menyerahkan ya, taslimul mu'takif, orang yang i'tikaf itu menyerahkan apa? Nafsahu, dirinya, wa ruhuhu, ruhnya, wa qalbuhu, dan hatinya, wa jasaduhu, dan jasadnya, bil kulliyah, secara totalitas, ila ibadatillahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, talaban li ridahu, mencari ridha Allah, wal fauz bi jannatihi, menggapai kebahagiaan di surganya Allah, wartifa darajat inda ta'ala, diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ib'ad an-nafs min syughali dunya, dan menjauhkan diri dari kesibukan dunia, allati hiya mani'ah, yang dapat menghalangi seseorang ya, yatlubuhul abdu minat taqarrub ilallah azza wa jalla. Jadi orang yang i'tikaf itu luar biasa ya, menyerahkan dirinya, ruhnya, hatinya, jasadnya, total ibadah kepada Allah,
untuk mencari ridha Allah, menggapai kebahagiaan, supaya diangkat derajat oleh Allah, menjauhkan diri dari berbagai kesibukan dunia, yang mana kesibukan dunia ini menghalangi ya, mani'ah, menghalangi amma yatlubuhul abdu minat taqarrub ilallah, menghalangi kita ya dari kesibukan dunia, sehingga mampu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apa sih i'tikaf itu sendiri? Famaknal i'tikaf, dan hakikatnya adalah qat'ul alaik. Jadi i'tikaf itu adalah memutuskan ya, qat'un, memutuskan al-alaik, semua interaksi anil khalaik ya, dengan makhluk, litisal, untuk menyambungkan hubungan bi khidmatil khaliq, dengan hikmah beribadah secara total kepada sang khalik. Nah itu ya, tapi ketika wabah penyakit menular ya, pemerintah dan ahli kesehatan menghimbau beribadah itu di rumah ya, bukan di masjid ya, ketika pandemi. Nauzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Orang-orang ya sekarang, para laki-laki sudah mulai beriktikaf ya. Kalau saya sendiri ini ya, karena masih banyak anak-anak juga, sulit ya untuk seperti ibu-ibu ya untuk melakukan iktikaf. Tetapi mudah-mudahan kedepannya ya, kita yang sudah tidak ada halangan anak kecil misalnya, sudah tidak ada halangan apa-apa, mudah-mudahan dimampukan oleh Allah untuk melakukan iktikaf. Kemudian meningkatkan sholat tarawih, terutama ketika Lailatul Qadar. Wa man qoma, barang siapa yang sholat qoma lailatul qadari, sholat malam ketika Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, ketika Lailatul Qadar kita tarawih misalnya, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Ini sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an menyampaikan bahwa kumna, kami sholat ya, ma'a Rasulillah, kumna, kami sholat ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah SAW, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, Lailah salas wa ishrin, di malam ke-23, ila sulusil lail al-awwal, sampai sepertiga malam yang pertama. Jadi sholat tarawihnya itu diperpanjang bacaannya ya, kalau di zaman Rasul. Di sini Nu'man bin Bashir bahwa menyampaikan kumna, kami sholat ma'a Rasulillah ya, sholat tarawih bersama Rasulullah, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, lailatas salas, di malam ke-23, ila sulusil lail al-awwal, sampai sepertiga malam yang pertama. Yang dimaksud malam itu kan dari jam 6 sampai jam 4 subuh. Ini diambil cepatnya ya, dari jam 6 sore sampai jam itu 10 jam ya. Kemudian beliau menyatakan bahwa sepertiga malam pertama ya, dari jam 6, jam 7, 8, jam 9. Itu jam 9 itu berarti sepertiga malam awal ya. 10, 11, 12, sepertiga tengah, 1, 2, 3, sepertiga akhir itu ya. Nah, berarti di sini kita bisa melihat gambarannya ya, bahwa para sahabat di malam ke-23 sholat tarawihnya itu sampai jam pertengahan malam ya, sampai sepertiga malam awal. Sepertiga malam awal berarti sampai jam 9-an ya, 9:30, 10. Kemudian kami sholat lagi bersama beliau di malam ke-25, sumakum nama'ahu lailata khamsin wa ishrin, di malam ke-25, ila nisfil lail, sampai tengah malam. Tarawihnya kalau di malam ke-25 sampai tengah malam. Kemudian sumakum namahu lailata sab'in wa ishrin hatta zonanna ala nudrikal falah. Kemudian ketika kami ya sholat lagi bersama Nabi di malam ke-27, itu sampai akhir malam gitu ya, sampai akhir malam, sampai kami mengira bahwa kami tidak akan sempat sahur gitu ya, saking Rasulullah sholat tarawihnya itu sampai hampir subuh gitu ya. Nah seperti itu. Subhanallah ya, kita bisa melihat bagaimana gambaran Rasulullah SAW ya, orang yang sudah dijamin masuk surga, tetapi begitu ya, bahkan di malam ke-27 itu sampai semalam suntuk gitu ya, sampai semalam suntuk. Nah luar biasa sekali.
Kemudian doanya apa gitu ya. Ummul Mukminin radhiyallahu anha menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aro'aita, doa apa? Aro'aita in wafaqtu lailatul qadri ma ad'u. Doa apa yang aku baca ketika aku mendapati Lailatul Qadar? Qala taqulin, Nabi mengucapkan ya, engkau ucapkan saja, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa ya yang harus kita sering-sering baca di malam-malam terakhir, di 10 terakhir. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya itu maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, doa ini dibaca sendiri-sendiri ya, nggak berjamaah, karena ya dibaca sendiri-sendiri supaya lebih hikmat, lebih khusyuk gitu ya. Kemudian di sini ya intinya doanya secara tadarru wa khufyah ya, sendiri-sendiri, nggak mesti bareng-bareng gitu ya, karena itu doa itu harus DP-DP ya. Allah Maha mendengar. Nah, dengan rintih kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah beberapa pelajaran dari doa Lailatul Qadar. Tadi ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lafaz zikir dan doa yang terbaik mengikuti petunjuk Nabi. Jadi nggak boleh buat wirid zikir doa sendiri yang dibaca secara rutin ya, kayak Ummul Mukminin, istri tercinta Nabi, ya, seorang wanita yang cerdas, yang ilmunya mendalam, masih bertanya sama Nabi gitu ya tentang lafaz doa yang dianjurkan. Jadi nggak bikin sendiri-sendiri gitu ya. Kalau ada yang masyhur, ada yang masyru' ya, disyariatkan, kenapa tidak kita berdoa yang disyariatkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan nanti akan dibahas ya maksud dari doa itu apa, yang begitu dahsyat ya, walaupun pendek itu maknanya begitu mendalam. Bahwa pelajaran dari doa ini adalah bahwa hamba itu sangat butuh pengampunan gitu ya. Ummul Mukminin radhiyallahu anha dengan ilmu dan ketakwaannya masih diajarkan oleh Rasulullah untuk terus memohon ampunan sama Allah. Nah, bagaimana dengan kita yang banyak dosa, kita masih jauh dari sempurna, masih jauh dari cerdas ya. Nah, diantaranya seperti itu. Bapak tolong dicasin ini. Kemudian diantaranya lagi bahwa jadi intinya kita sebagai hamba sangat butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Ummul Mukminin tadi ya, subhanallah sekali. Dan doa mohon permaafan ini atas dosa-dosa ini adalah doa yang terbaik ya. Jangan lihat pendeknya ya. Ini adalah sudah lebih dari cukup kita terus mengulang-ulang, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha pemberi maaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Nah, al-afu di sana itu maknanya begitu luar biasa ya. Itu adalah doa terbaik karena Nabi tentu akan memberikan pengajaran yang terbaik ya kepada istri beliau, dan supaya mendapatkan rahmat ampunan Allah sebagai hamba yang selamat dari siksa api neraka dan berhak mendapatkan surganya Allah. Mengapa dianjurkan mohon ampun saat kita beribadah di malam Lailatul Qadar ya? Karena pada hakikatnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu masih kurang sebetulnya ya, baik secara kuantitas apalagi kualitas ya. Kalau Nabi tadi kan di malam 21 sampai jam 9, malam 23 ya sampai jam 9, kemudian malam ke-25 sampai pertengahan malam ya, jam 12-an. Kemudian malam ke-27 beliau itu malam suntuk sampai hampir subuh gitu ya, sehingga para sahabat mengira tidak akan sahur gitu ya, saking terus gitu ya. Nah, kalau kita ya, bahwa kita masih jauh dari itu, masih sangat kurang baik kuantitas ataupun kualitas. Kemudian kenapa dianjurkan mohon ampun? Karena syukur kita ya kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan itu ya, syukur kita masih kurang. Tapi dosa-dosa kita yang begitu banyak dan nikmat yang Allah berikan ini kita nggak sanggup ngitungnya gitu ya, apalagi menyamakan syukur kita dengan nikmat. Nah, supaya kita menyadari bahwa kita adalah hamba ya yang tidak patut dipuji,
Kita adalah hamba yang penuh dengan serba kekurangan. Kita butuh ampunan Allah. Tidak boleh ria, tidak boleh ujub, tidak boleh sombong dengan amal ibadah kita. Kemudian penetapan nama dan sifat Allah. Di antara nama Allah yang begitu mulia ya, yaitu Al-Afu. Al-Afu maknanya adalah Maha Pemaaf, yang memaafkan dan menghapus dosa hamba. Di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah mencintai pemaafan. Oleh karena itu Allah mencintai hamba-hamba yang suka memberi maaf. Nah, ini ya, bahwa dihapus dosa kita gitu. Nikmat mana lagi yang lebih dari itu ya, dihapus dosa-dosa. Kita udah banyak dosa sama Allah. Al-Afu, Maha Afu itu dihapus ya, bahkan mudah-mudahan digantikan ya dengan nikmat yang lebih banyak. Bertawasul dalam berdoa dan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mengajarkan tawasul dengan nama dan sifat Allah dalam doa ya. Maksudnya walillahil asmaul husna, dan Allah itu punya Allah itu punya asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'auhu biha, maka mohonlah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, bahwa mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah mereka kerjakan. Nah ini ya, insya Allah besok ya untuk ringkasan fikih i'tikaf akan kita bahas besok. Yang terpenting sekarang kita sedang menghadapi 10 malam terakhir. Tadi jangan lupa perbanyak doanya, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian banyak lagi ya, tadi sholat-sholat sunnahnya lebih ditertibkan. Sujud ya, sujud terakhir, doa-doa semakin dilamakan, dipanjangkan ya. Di malam, di momentum Ramadan yang begitu istimewa, al-ashrul awakhir, di 10 hari terakhir. Kalau para salafus salih, mereka itu setiap malam menghatamkan ya, subhanallah sekali. Nah begitu intennya interaksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita juga seperti itu ya. Kita semakin memanfaatkan satu detik begitu berharga, apalagi di 10 malam terakhir ini. Jangan sampai melewatkan dengan sesuatu yang sia-sia gitu ya. Kita manage waktunya, misalnya seperti apa, bacaan-bacaan yang kita baca apa, dan sebagainya. Mungkin untuk tazkirah hari ini ya, kita cukupkan sekian saja. Nah untuk i'tikaf kita akan bahas besok ya, fikih i'tikaf seperti apa. Nah untuk persiapan 10 hari terakhir, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah atau taufik kepada kita semua. Kita dimampuhkan untuk semakin bersemangat di 10 malam terakhir ini dengan melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu ila ma fi khairul islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.